Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat dimanapun berada. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semua aktivitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan, apa yang menjadi cita-cita kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, ini perlu kita ketahui agar ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang nanti menyebabkan ibadah puasa kita tertolak. Ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya yaitu karena batal. Nah, hal apa saja yang bisa membatalkan puasa ini akan kita bahas bersama-sama. Poin yang pertama, hal yang dapat membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu ke tubuh lewat lubang. Ya, masuknya sesuatu ke tubuh lewat lubang, lewat rongga dalam tubuh kita. Ya, contoh misalnya seperti makan dan minum, termasuk diantaranya memasukkan cotton buds ke telinga. Ya, atau memasukkan ke dua jalan, ya, baik kubul maupun dubur. Ya, nah itu poin pertama, yaitu masuknya sesuatu ke rongga tubuh, ya, atau ke lubang yang ada di dalam tubuh. Termasuk diantaranya juga merokok misalnya. Nah, ini juga hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, masuknya sesuatu ke tubuh melalui sesuatu yang pada asalnya tidak berlubang. Jadi sesuatu itu tidak berlubang, kemudian akhirnya menjadi berlubang. Ya, dengan masuknya benda atau sesuatu. Misalnya, ya, masuknya sesuatu ke kepala, yaitu melalui luka yang sampai pada kulit atau bagian otak. Kemudian poin yang ketiga, yaitu huknah. Apa itu huknah? Yaitu memasukkan obat ke dalam tubuh melalui anus atau alat kelamin. Ya, apakah itu obat untuk kesehatan misalnya, obat penenang, jadi obat apa saja untuk menjaga kesehatan tubuh kita, tapi ini dilakukan melalui bagian anusnya atau bagian alat kelamin. Ya, itu namanya huknah. Dan jelas ini karena sama masuk ke dalam anggota rongga tubuh kita, maka di sini hukumnya adalah batal. Yang keempat yaitu muntah. Tentunya ini dengan sengaja, ya, muntah atau melakukan hal-hal yang merangsang agar kita bisa muntah. Ya. Nah, jadi dengan unsur kesengajaan agar kita bisa muntah, ini bisa membatalkan puasa. Kemudian berhubungan badan atau berhubungan suami istri dalam keadaan berpuasa, ini juga dapat membatalkan puasa. Ya, ini terutama bagi suami istri harus lebih berhati-hati. Ya, jangan melakukan sesuatu yang nanti akan bisa menyebabkan melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri. Misalnya ketika tidur siang ini agak berjauhan atau tidak bersentuhan. Ya, jadi menjauhi hal-hal yang nanti akan menyebabkan melakukan hubungan suami istri yang akhirnya menyebabkan batalnya puasa. Kemudian hukumannya ini juga agak berat, karena siapa yang berpuasa kemudian batal karena melakukan hubungan suami istri, maka ini akan diberikan hukuman atau kafarat. Ini berupa puasa 2 bulan, ya, puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Ini hukuman bagi orang yang melakukan hubungan suami istri ketika dia melaksanakan ibadah puasa. Yang keenam yaitu mengeluarkan mani, ya, atau sperma. Ya, mengeluarkan mani ini ada banyak cara.
walaupun mungkin ini termasuk melanggar agama, diantaranya yaitu onani atau masturbasi dengan unsur kesengajaan atau menggunakan anggota tubuh sendiri, termasuk diantaranya menggunakan anggota tubuh orang lain, misalnya melalui bantuan istrinya misalnya, maka jelas ini juga bisa membatalkan ibadah puasa. Lantas bagaimana kalau seandainya dia mengeluarkan sperma atau mani dalam keadaan tertidur atau ikhtilam? Ya, artinya ini mimpi basah. Ya, dia tertidur tidak sengaja kemudian keluar, maka di sini hukumnya tidak membatalkan puasa karena tidak ada unsur kesengajaan. Jadi yang membatalkan ini adalah apabila dengan sengaja, termasuk dia menghayal atau memikirkan sesuatu yang mengandung itu unsur pornografi misalnya, ya, atau dia menghayalkan wajah seseorang perempuan, akhirnya menyebabkan keluarnya mani, maka jenis ini adalah membatalkan puasa karena di sini ada unsur kesengajaan, yaitu berhayal. Ya, kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Poin yang ketujuh yaitu haid atau menstruasi. Nah, haid atau menstruasi ini biasanya di kalangan perempuan ini biasanya berbeda-beda fasenya, berbeda-beda datangnya. Yang penting dia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan atau dia sudah mencapai usia balik, walaupun kadang-kadang umurnya masih sangat muda. Jadi tidak bisa dipukul rata perempuan kapan akan datangnya yaitu haid atau menstruasi. Maka ketika keluarnya haid, menstruasi ketika puasa, maka otomatis puasanya batal, walaupun mungkin hanya kurang beberapa menit. Misalnya ketika puasa hendak berbuka tiba-tiba keluar, maka jelas itu puasanya batal. Kemudian nifas, ya nifas ini mengeluarkan darah, ya setelah melahirkan, ya darah atau ketika dia terjadi yaitu melahirkan, atau darah ketika persalinan, ya ini namanya darah nifas, atau bisa nama lainnya yaitu darah wiladah, ya darah melahirkan. Yang ke-9 yaitu gila atau hilangnya akal, ya misalnya dia pingsan. Nah, ini juga termasuk membatalkan puasa, ya hilang ingatan karena misalnya dia mabuk atau terkena penyakit ayan misalnya. Nah, maka otomatis ini membatalkan puasa. Kemudian poin yang berikutnya, hal yang membatalkan puasa yang ke-10 yaitu murtad atau namanya yaitu ridah. Murtad ini berarti dia keluar dari agama Islam. Jadi ketika orang itu sudah murtad, secara nyata jelas-jelas dia sudah tidak mengakui ajaran Islam, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, Allah sebagai Tuhannya, maka otomatis ibadah yang dia lakukan otomatis hilang seketika, maka batal puasanya kalau dia sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi segala amalnya yang sudah dia lakukan ini otomatis akan hilang begitu saja, ya maka dia termasuk orang yang sudah keluar Islam, artinya dia orang yang kafir, ya yang dikatakan murtad berarti dia adalah keluar dari Islam, berarti dihukumi sebagai orang kafir. Lantas bagaimana ketika orang kafir itu melaksanakan ibadah yang memang itu ibadah umat Islam, misalnya dia ikut-ikutan puasa, ikutan sholat misalnya, maka segala ibadah yang dia lakukan semuanya tertolak, maka ibadahnya adalah sia-sia. Siapapun dia yang ingin melaksanakan syariat Islam dan mendapatkan pahala, ya diakui dia sebagai bagian dari umat Islam, maka dia mau nggak mau harus dia bersahadat terlebih dahulu, ya amanu wa amilus sholihat. Dia harus syaratnya adalah beriman, yaitu diantaranya melaksanakan kesaksian, bersaksi dengan mengucap kalimat syahadat, maka keimanannya diakui, dan seketika itu dia melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ibadahnya ini tepat, benar sesuai dengan syarat dan rukunnya.
Makanya siapapun dia yang sedang ingin mu'alaf misalnya, sedang belajar Islam, silahkan untuk mendalami ajaran Islam, sehingga nanti ketika dia sudah muslim, tidak kaget lagi, sudah bisa beribadah dengan benar. Ya. Nah, ini tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, mudah-mudahan segala aktivitas puasa kita, ya amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar ibadah puasa kita tidak sia-sia. Jangan sampai kita tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa, kita lanjut saja puasa, sehingga nanti ibadah puasa kita tertolak, sehingga kita tidak sadar. Nah, ini jangan sampai terjadi. Betapa pentingnya kita mengetahui tentang syarat rukun dalam melaksanakan ibadah dalam segala hal, tentunya bukan hanya ibadah puasa. Segala apa yang ada diperintahkan oleh Allah dalam rukun Islam, ini hendaknya kita benar-benar memahaminya. Jangan kita asal-asalan ibadahnya, kita tidak mau peduli dengan ibadah yang kita lakukan apakah itu sah atau tidak. Asal-asalan maka ibadahnya akan tertolak. Tertolak berarti dia sia-sia, dan tentunya dia dihukumi sama seperti orang yang tidak melaksanakan syariat Islam, berarti dia termasuk orang yang berdosa. Ya, nah itu tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Ada kurang lebih 10 poin ini terangkum dalam kitab, yaitu Fathul Qarib Al-Mujib, yaitu karangan dari Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan, segala kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan segala amalan kita semuanya yang kita lakukan benar-benar dalam keadaan ikhlas, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq ila akhmit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.